Baik, perkenalkan nama saya M. Iksan dari kelas manajemen 1A. Ingin mempresentasikan tugas presentasi materi tentang tantangan pendidikan di era digital. Dosen pengampu Ibu Roni Meirati SS MM. Uluan materi tentang pendidikan di era digital dan solusi di era digital. Pendahuluan. Era digital telah membawa perubahan besar di berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara kita mengakses pengetahuan, berkomunikasi, dan belajar. Pendidikan tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik, melainkan telah merambah ke ruangan digital melalui platform e-learning, aplikasi pendidikan, dan media sosial. Meski teknologi membawa banyak manfaat, era digital juga menghadirkan berbagai tantangan yang harus diatasi untuk memastikan pendidikan tetap relevan, inklusif, dan efektif. Artikel ini akan membahas tentang utama pendidikan di era digital dan bagaimana dunia pendidikan dapat merespon secara efektif. Perubahan paradigma pendidikan di era digital. Perubahan teknologi telah menciptakan transformasi signifikan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang dulunya berbasis buku dan kuliah tatap muka kini telah berkembang menjadi pengalaman yang lebih interaktif dan mandiri melalui platform digital learning, pembelajaran daring, online learning, dan sumber daya pendidikan berbasis teknologi telah memberi akses yang lebih luas terhadap informasi. Namun perubahan ini juga menuntut adaptasi dari berbagai pihak, termasuk guru, siswa, serta institusi pendidikan. Era digital tidak hanya mengubah metode pembelajaran, tetapi juga mengubah keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Keterampilan seperti pemecahan masalah kompleks, pemikiran kritis, kolaborasi digital, serta literasi teknologi menjadi semakin penting. Sistem pendidikan harus bisa merespon perubahan ini dengan memperbaharui kurikulum dan metode pengajar. Tantangan pendidikan di era digital. Pertama, kesenjangan akses teknologi. Salah satu tantangan terbesar di era digital adalah kesenjangan akses terhadap teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke perangkat teknologi seperti komputer, tablet, atau internet yang stabil. Kesenjangan digital di era ini seringkali disebabkan oleh perbedaan ekonomi dan geografis di daerah pedesaan atau negara berkembang. Banyak siswa yang tidak memiliki akses infrastruktur teknologi yang memadai, sehingga mereka tertinggal dalam proses pembelajaran. Kesenjangan ini menimbulkan ketidakadilan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Siswa yang tidak memiliki akses teknologi yang memadai cenderung mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran online, mengakses bahan belajar, dan berpartisipasi dalam tugas-tugas interaktif. Oleh karena itu, kesenjangan akses ini menjadi tantangan utama yang harus diatasi agar pendidikan di era digital dapat inklusif dan merata. Kedua, kesiapan guru dan tenaga pendidikan. Teknologi digital memerlukan keterampilan baru dari guru dan tenaga pendidik. Namun, tidak semua guru siap untuk terampil dalam memanfaatkan teknologi untuk mengajar. Tantangan ini mencakup kesenjangan keterampilan teknologi antar guru-guru yang sudah terbiasa dengan metode pembelajaran tradisional dan mereka yang sudah mengadopsi teknologi digital. Banyak guru yang menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan alat-alat digital ke dalam proses pengajar mereka, baik karena kurangnya pelatihan maupun keterbatasan infrastruktur dari sekolah mereka. Di sisi lain, sistem pendidikan
yang ada seringkali tidak menyediakan pelatihan yang memadai bagi guru untuk mengembangkan keterampilan digital mereka. Hal ini mengakibatkan proses pembelajaran yang tidak optimal, di mana teknologi digital yang harusnya meningkatkan efektivitas pengajar justru menjadi kendala karena kurangnya pemahaman atau kemampuan guru dalam memanfaatkannya. Solusi untuk mengatasi tantangan pendidikan di era digital. Pertama, memperluas akses teknologi. Untuk mengatasi kesenjangan akses teknologi, pemerintah dan lembaga swasta harus bekerja sama dalam menyediakan infrastruktur teknologi yang lebih merata, penyediaan internet yang terjangkau dan cepat, serta distribusi perangkat belajar digital ke sekolah-sekolah di daerah terpencil. Sangat penting, program subsidi atau beasiswa juga bisa diterapkan untuk membantu siswa-siswa dari latar belakang ekonomi rendah agar dapat mengakses pendidikan digital. Kedua, pelatihan dan pengembangan guru. Guru harus dibekali dengan pelatihan yang memadai agar mereka bisa memanfaatkan teknologi secara efektif dalam proses pengajaran. Pelatihan ini harus mencakup penguasaan alat-alat digital, metode pembelajaran interaktif, serta pengelolaan kelas daring. Selain itu, guru juga harus dilatih untuk memahami cara menilai dan mengelola kehadiran siswa dalam pembelajaran online. Ketiga, peningkatan literasi digital untuk siswa. Selain guru, siswa juga perlu dibekali dengan literasi digital yang baik. Literasi digital mencakup kemampuan menggunakan teknologi secara bijak, memverifikasi informasi yang diperoleh dari internet, serta menjaga privasi dan keamanan data. Siswa didorong untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu belajar, tetapi juga diajarkan untuk berpikir kritis dan tidak terlalu bergantung pada teknologi. Kesimpulan, pendidikan di era digital menghadirkan banyak peluang tetapi juga tantangan yang signifikan. Kesenjangan akses teknologi, kesiapan guru, perubahan pola belajar siswa, serta isu keamanan data dan ketergantungan pada teknologi adalah beberapa tantangan utama yang harus dihadapi. Namun dengan strategi yang tepat, termasuk perluasan akses teknologi, pelatihan guru, literasi digital, dan pembelajaran hibrida, tantangan-tantangan ini dapat diatasi. Pendidikan di era digital harus mampu merespon perubahan zaman dengan fleksibel dan informasi agar dapat terus memberikan pendidikan yang relevan dan berkualitas bagi semua siswa. Sekian, terima kasih.